Semoga perjumpaan ini membawakan cinta Allah dilimpahkan kepada kita semua. Allah sudah berkata sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis Al-Qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya lil mutajalisina fiyya lil mutazawirina fiyya walil mutahabina fiyya walil mutabadilina fiyya. Subhanallah. Seyogyanya cintanya Allah ini diberikan kepada siapa? Orang saling berziarah karena Allah. Ziarah di sini karena Allah, bukan karena dunia. Kalau yang kedua karena apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Juga karena duduk karena Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustadz Nizar dan tim dan Anda semua yang hadir, Allah berikan keberkahan pada umur Anda, pada harta Anda, dan Anda dimudahkan untuk mendatangi dan istiqomah di atas ketaatannya dan menjauhi larangannya. Masya Allah, judul di malam hari ini judul yang sangat indah. Cocok dengan tempat ini. Atas dasar apa tempat ini didirikan? Bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi orang yang sudah sepuh? Ya, lil kibar. Walaupun di sini ada yang masih muda-muda. Ya. Lebih malu lagi kalau judulnya nanti, lebih malu bagi kita ini yang sehat al-afiyah, yang masih muda. Bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi mereka yang buta matanya? Wah, ini pukulan berat bagi kita yang apa? Yang meremehkan Al-Quran atau membaca Al-Quran sekalipun. Fa rahman wa rahmakumullah jami'an, Al-Quran harusnya kita agungkan sebagaimana Allah telah berfirman, wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Fa Al-Quran termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita junjung tinggi ini Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya, menghafalkannya. Dan subhanallah, agar kita bisa memuliakan Al-Quran lebih-lebih, Anda perhatikan coba, ketika Al-Quran, ketika wahyu diturunkan, diamanahkan ke malaikat Jibril alaihissalam untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka mendengar Al-Quran? Di antara mereka ada yang jatuh pingsan mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang suaranya sangat berisik, yang suaranya sangat kuat. Di antara malaikat ada yang sujud gak bangun-bangun. Di antara malaikat ada yang ruku gak bangun-bangun. Di antara malaikat ada yang menundukkan kepalanya. Dan yang pertama kali diamani untuk mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuk?" Apa yang dikatakan Rabb kamu wahai Jibril? Kemudian kata Jibril alaihissalam, "Qala al-haq." Allah berkata al-haq, kebenaran. Al-haq itu berat. Makanya kita sedang memegang, kita sedang menghafalkan, membaca, mentadabburinya. Ya. Al-Quran termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sekian mukjizat, yang paling besar adalah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Masing-masing Nabi dicoba oleh Allah. Nabi Ibrahim dicoba dengan yaitu api yang menyala-nyala. Nabi Musa dicoba dengan rasa takut dari kejaran-kejaran Fir'aun dan pasukannya. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW dicoba dengan kemiskinan. Tapi mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran bagi yang membacanya punya keutamaan. Al-Quran sendiri juga punya rahasia. Al-Quran ya, juga akan menjadi syafaat bagi kita apa yang kita baca. Sebagaimana Nabi telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya,
hendaknya kalian baca Al-Quran. Karena dia ini akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Sebagai syafaat. Siapa enggak butuh syafaat di yaumul kiamah? Yang disebutkan Nabi SAW, manusia dalam keadaan telanjang, ghurlah, mereka juga enggak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah mereka enggak saling melihat di antara kemaluan mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Aisyah, enggak sempat lagi sudah mereka melihat kemaluan antara mereka. Siapa enggak butuh syafaat dari Nabi SAW? Perantara-perantara syafaat seperti diantaranya membaca Al-Quran. Subhanallah, matahari didekatkan di atas kepala kita sekitar 1 mil. 1 mil, 1,6 kilo. Kebayang matahari di atas kepala kita 1,6 kilo. Yang panasnya matahari kita rasakan di bumi, jaraknya padahal dari bumi ke matahari 20 atau 46.525.000 kilometer. Gimana kalau di atas kepala kita 1,6 kilo? Masing-masing manusia nanti keringatnya sesuai dosa mereka. Al-jaza' min jinsil amal. Ada manusia yang keringatnya menenggelamkan mereka. Sudah bingung mau menyelamatkan diri. Ada yang keringatnya sehidungnya, sedagunya, sedadanya, sepusernya, sepahanya, sebetisnya, semata kakinya. Ada yang sedikit sekali, tergantung dari amalan kebaikan dan dosa kita. Semakin sedikit dosa kita, semakin sedikit keringat kita di yaumul qiyamah, di padang mahsyar pada waktu itu. Subhanallah. Yang di padang mahsyar pada waktu itu, Allah betul-betul marah. Allah enggak pernah marah seperti di padang mahsyar sebelumnya atau sesudahnya seperti di padang mahsyar. Innallaha lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah enggak pernah marah. Di waktu itu saja Allah marah. Sampai yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul berapa malaikat? Berapa malaikat? 4 malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tetapi ketika di padang mahsyar, karena Allah betul-betul marah, dipikul oleh berapa malaikat? Dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Sebutkan dalilnya. Surat Al-Haqqah. Sebutkan. Bismillah. Bismillah. Wa yahmilu, lanjutkan, wa yahmilu arsya rabbika, terus fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan subhanallah, ya, waktu itu arsy Allah dipikul oleh para malaikat. Berapa malaikat? 8 malaikat. Karena Allah marah. Karena Allah marah. Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan berikan dia ilmu tafsir. Dia menafsirkan sebenarnya dimaksudkan bukanlah 8 malaikat, tapi 8 saf malaikat. Jadi malaikat bersaf-saf. Berapa ujungnya dari sana sampai ke sana? Gak ada yang tahu. Saking banyaknya yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, satu malaikat ini telinga antara baina al-masafah baina syahmai udhunai wa katifai, antara daun telinga sampai bahunya 700 amin. 700 tahun perjalanan telinganya malaikat. Subhanallah, ini wahyu Allah ini kalau turun itu betul-betul membuat para malaikat takut. Gimana kita enggak takut, coba bayangin. Wa ini rahmin wa rahmakumullah jami'an. Orang yang sering membaca Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang bersama golongan para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran walaupun apa? Ya tak. Ya, baca Al-Quran keliru-keliru, magep-magep, mengap-mengap, ya. Dan dia dalam keadaan berat baca Al-Quran, dia juga dapat pahala. Ya, lahu ajron, dia punya 2
pahala. Dalam riwayat Imam Bukhari, setiap satu hurufnya 10 pahala. Masya Allah. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga Nabi SAW telah bersabda dari hadis Utsman bin Affan, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik Anda adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Dan juga disebutkan dalam yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ya, man qara'a Al-Quran, ya, wa ya'mal bihi faka'annahu al-utrujah ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Seseorang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran seperti apa? Seperti utrujah. Utrujah itu seperti jeruk sukadi. Rasanya enak, dimakan juga enak, aromanya enak. Itu permisalan Al-Quran. Orang baca Al-Quran, beramal dengannya, kita bisa melihat dia itu punya keutamaan. Bergaul dengan dia asyik, seperti utrujah, punya aroma yang enak dan dimakan juga enak. Dan ada sebagian orang man lam yaqra al-Quran wa ya'mal bihi. Ada di antara manusia, dia jarang baca Al-Quran, tapi amalan dia selalu dia terus berazam untuk beramal dengan amalan yang ada di dalam Al-Quran. Faka'annahu at-tamr, kata Nabi. Dia seperti kurma, la rihun laha, ya, wa ta'muha tayyib. Dia enggak punya aroma, tapi apa? Dimakan enak. Nah, dimakan enak. Subhanallah, sekali lagi Al-Quran punya banyak keutamaan. Maka jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan sampai sehari pun enggak pernah baca Al-Quran. Jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan Al-Qur'an ini, yang ada dari Al-Qur'an ini itu kesembuhan. Kesembuhan bagi Anda. Nah, kesembuhan bagi Anda. Bukan hanya kesembuhan dari apa? Masalah-masalah non medis, sihir, kesurupan, kena ain. Enggak. Masalah psikis juga bisa. Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda tenang? Dan ummud zikir adalah Al-Quran. Induknya zikir adalah Al-Quran. Disebutkan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan, disebutkan di antara rata-rata awal munculnya masalah rumah tangga adalah rumah tangga tersebut gak pernah dibacakan padanya Al-Quran. Suami istri gak pernah baca Al-Quran. Anak gak baca Al-Quran. Ya, yang dibaca berita-berita HP. Yang dibaca game-game yang ada di HP. Ya, fa ini rahimahumullah jami'an. Al-Quran adalah syifa. Bukan hanya itu saja, juga syifa untuk apa? Jasad kita. Obat untuk fisik kita. Bukan hanya obat untuk kasus non medis ataupun psikis, juga fisik. Berapa banyak orang dengan membaca Al-Quran, subhanallah, sembuh dari stroke. Subhanallah, ajib. Gak pakai terapi apapun, gak pakai herbal wala obat kimia. Baca Al-Quran. Ya, berapa banyak orang baca Al-Quran, migrainnya, vertigonya sembuh. Subhanallah, ajib. Hati, subhanallah, kalau diisi Al-Quran, didengerin melalui telinga, diproses di otak, kemudian diproses ke jantung kita. Kalau jantung kita baik gara-gara dengar Al-Quran, saat itu jadi obat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza salahat hadhil mudghah, salaha jasadu kulluh. Wa idza fasadat hadhil mudghah, fasada jasadu kulluh, ala wahya al-qalb." Ketahuilah bahwasanya gumpalan daging ini kalau baik, maka ikut baik semua jasad. Jika gumpalan ini rusak, maka ikut rusak semua jasad. Ketahuilah gumpalan ini adalah jantung atau hati.
Dan subhanallah, ketika didengar Al-Quran, diproses di otak, kemudian masuk juga ke jantung, jantung baik, organ ikut baik. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah jami'an, namanya rumah Al-Quran, rumah yang diajarkan padanya Al-Quran. Dan ajaibnya yang belajar rata-rata orang-orang yang sudah sepuh, ya, orang-orang yang sudah sepuh, walaupun sepuh atau mungkin ada yang paruh baya usia 40 tahun, ya, jangan putus asa untuk bisa tetap menjaga Al-Quran, minimalnya membacanya, dan kalau bisa tetap menghafalkannya. Nabi SAW, kalau Anda lihat, mulai diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW dalam keadaan usia Nabi 40 tahun lebih. Dalam keadaan 40 tahun lebih. Dan Nabi SAW ketika diperintah oleh Jibril alaihissalam untuk membaca surat Al-Alaq ini, ya, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku laki-laki yang buta huruf. Ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Coba. Demi kita semua demikian, dari gak bisa baca sampai bisa. Ya, dari gak bisa baca sampai bisa. Dan itulah perjuangan. Ya, dicatat pahala perjuangan dari kita belajar. Walaupun ada yang baca, diantaranya baca Iqra lama, ya, gak bisa-bisa, sabar. Nah, demikianlah bedanya antara anak kecil dan orang sepuh. Hafalan ketika masih kecil, sebagaimana disebutkan para ulama, sebagaimana ma'ruf, ya, al-hifdz inda sighar kan naqsh 'ala al-hajar. Wal-hifdz 'inda al-kibar kan naqsh 'ala al-ma'. Hafalan ketika masih kecil seperti mengukir di atas batu. Hafalan ketika usia sudah tua seperti mengukir di atas air. Nah, tapi bukan berarti Anda putus asa, enggak juga. Teori ini enggak mutlak, tergantung niat dan perjuangan Anda dan doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di usia 40 tahun lebih condong kepada pemahaman. Di usia Masya Allah dari kecil condong kepada hafalan, pemahaman kurang. Kalau sudah seperti usia Anda ada ini 40 tahun ke atas, pemahaman kuat tapi hafalan melemah. Tapi anak-anak kita hafalan kuat tapi pemahaman kurang. Nah, ada beberapa cara agar Anda bisa menghafalkan walaupun Anda, ya, usianya sudah di atas 40 tahun. Ya, bukan berarti enggak boleh hafalan Al-Quran lagi, enggak juga. Sebagaimana pernah dikisahkan Syekh kami, waktu itu ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh. Si imam membaca satu surat dalam Al-Quran, kemudian si imam lupa dan dibetulkan oleh makmum yang ada di belakangnya. Setelah salam, si makmum penasaran siapa yang membetulkan bacaan dia. Dalam keadaan usianya, ternyata ketika dengar suara membetulkan suaranya seperti suara orang yang nafasnya nafas orang tua kedengaran. Seusai salam dilihat ternyata kakek-kakek. Ditanyai, Masya Allah, usia berapa kek? Usia saya 75 tahun. Allahu Akbar. Hafal Al-Quran dari usia berapa kek? Baru 5 tahun lalu selesai hafalan 30 juz. Allahu Akbar. Kok bisa usia kayak gini, usia 70 tahun, 5 tahun lalu kakek bisa menghatamkan Al-Quran? Apa kata kakek-kakek ini? Doa ibu saya dulu ketika saya masih kecil. Semoga saya bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran saya dan dikabulkan Allah baru saja ketika saya menginjak usia 70 tahun. Subhanallah. Gak ada yang mustahil. Kullu syai' mungkin fahuwa mungkin. Segala sesuatu yang mungkin pasti mungkin. Di sisi Allah gak ada yang mustahil. Nah, fa ini rahman rahmakumullah jami'an. Fa di antara kiat-kiatnya, ya, yang pertama penting untuk meluruskan niat. Untuk apa Anda menghafalkan Al-Quran? Penting. Itu penting. Agar apa? Dengan niat Anda yang lurus, Allah mudahkan.
Bisa jadi ingin menghafalkan Al-Quran tapi niatnya apa? Ingin disanjung-sanjung sama orang, atau ingin agar orang yang di belakangnya bisa pada nangis dengan suara indahnya misalnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya seperti itu, ada yang Allah mudahkan tapi jebakan bagi dia agar dia terjatuh dalam riya, sehingga Allah jadikan dia itu apa? Istidraj. Ya. Fa subhanallah, maka niat ini perlu diluruskan sebagaimana Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Sama seperti orang menuntut ilmu, talabul ilm, tapi niatnya gak baik. Pengen punya masa, ya, pengen punya kedudukan, pengen derajatnya ya lebih dibanding manusia, ya sekali lagi gak akan Allah jadikan keberkahan pada diri dia. Kalau ternyata niat ini sudah rusak dari awal, yang tadinya asalnya niatnya bukan karena Allah seperti riya, ya syirik kecil karena pamer, pengen dilihat, pengen didengar, akan berubah menjadi syirik besar. Ya, sebagaimana sholat. Sholat, kalau niat riya itu muncul di tengah sholat, sampai salam, katakan sholat subuh 2 rakaat. Rakaat kedua dan sampai salam dia muncul niat riya. Riya apa dengan orang yang di sekitarnya. Ya, ketika rakaat kedua datang mertuanya, datang misalkan gurunya, ya, sholatnya baru dibaik-baikin. Ini riya. Kalau sampai salam, berarti dia harus tambah 1 rakaat lagi, karena rakaat kedua sudah hangus semua, harus tambah 1 rakaat. Kalau rakaat kedua ternyata dia bisa melawan, ya, ketika dia melawan dan bersih dari niat itu semua, tidak membahayakan diri dia. Yang jadi masalah, kalau niat ini muncul fi aslil ibadah, yaitu niat, maka menjadi bukan riya lagi tapi syirik besar. Sama, niatnya menuntut ilmu, pengen seperti ini. Niat ngafal Al-Quran seperti ini, hati-hati. Bisa jadi berubah. Gara-gara apa? Yaqa'u fi aslil ibadah. Terjadi pada apa? Asalnya ibadah, yaitu niat. Subhanallah. Wah, ini niat perlu dibenerin. Ya, niat perlu dibenerin. Dan demikianlah Allah menjadikan apa? Allah turunkan ya adzikra. Ya, Allah turunkan adzikra. Inna nahnu nazzalna adzikra. Kami yang turunkan adzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga adzikra? Dengan di zaman sahabat para menghafal Al-Qur'an, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai penghafal Al-Quran di zaman kita sekarang. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Kalau ada orang-orang musuh-musuh Allah coba merubah Al-Quran, para penghafal Al-Quran langsung melihat, loh kok gini, ayat ini gak seperti yang saya hafal. Berarti ini ada pemalsuan Al-Quran. Langsung ketahuan. Ya, demikianlah cara Allah menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah Anda untuk menghafal Al-Quran bagi yang usia sudah sepuh, apa? Talabul aun minallah. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Ya, dikabulkan kapan? Tunggu saja. Enggak usah maksa Allah dalam doa. Ya, ditunggu saja. Yang penting Anda sudah apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ikthar minal istighfar. Memperbanyak istighfar. Perlu perbanyak istighfar kalau Anda mau menghafal Al-Quran. Ya. Kenapa? Di antara yang menghambat hafalan kita atau mengurangi hafalan kita adalah perbuatan maksiat kita. Ya, mau hafalan Al-Quran ataupun hafalan hadis. Ya. Pernah sebagaimana disebutkan ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kepada Waqi, ya, syakautu ila Waqi su'a hifzi. Aku pernah mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi, ya, tentang jelek hafalanku ini. Ya. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsyadani ila tarki ma'asi.
dan dia menasihati aku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Apa maksiatnya Imam Syafi'i ini kayak apa sih dibanding maksiatnya kita? Kalau lihat maksiat kita, ya Allah, mungkin hafalan kita banyak protol gara-gara maksiat kita. Bangun tidur sampai tidur lagi, bibir maksiat, mata maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat, hati maksiat. Ya, suka hasad, suka dengki, mata maksiat, ngelempar ain, ya, dan lain sebagainya, atau melihat sesuatu yang haram, ya. Berarti apa? Di antaranya yang membuat hafalan kita buruk, hafalan kita alot, ya, kenapa? Perbuatan maksiat kita. Atau hafalan kita mulai hilang karena perbuatan maksiat kita. Ini ada teman nih, teman akrab, Masya Allah. Ya, dia bilang, Ustadz, ana walaupun gini-gini, kata dia, mbok jalan di mall ataupun saya ngelihat wanita, gak ada ceritanya hafalan saya hilang. Hebat berarti, Masya Allah. Kok bisa? Iya, karena saya gak punya hafalan, katanya. Nah, tetap hafalan dijaga. Kalau ada hafalan, gak ada hafalan, ya, nah, apanya mau dijaga? Auratnya aja yang dijaga. Nah, maka apa? Istighfar itu penting untuk menjaga hafalan kita. Istighfar. Makanya bahasa Arabnya helm itu mighfar, untuk melindungi kepala kita. Istighfar biar apa? Kita terlindung dari api neraka. Banyak-banyak apa? Taubat, ya, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini bukan hanya untuk apa? Menghapus dosa kita kemudian hafalan masuk. Bukan hanya itu, juga untuk menghapus apa? Penyakit-penyakit kita. Penyakit kebodohan, ya, penyakit hati, penyakit fisik. Bahkan berapa banyak orang mandul hanya dzikir istighfar jadi subur. Kenapa? Mandul dia ternyata gara-gara dia banyak dosa. Lisannya, tangannya, matanya, Allah jadikan penyakit bagi tubuh dia. Ini istighfar penting. Nah, Nabi SAW juga demikian, pagi petang seharinya, ya, terus istighfar, ya. Dan taubat itu ada dua, taubatun amma wa taubatun khasah. Taubat dari amma semua dosa, dan taubatun khasah, taubat dari satu dosa besar yang telah dia lakukan, ya. Dan istighfar apa dilakukan setiap hari, dan dzikir pagi petang pun kita lakukan, jangan sampai dilalaikan. Seperti la ilaha illallah 100 kali, istighfar juga, ya, 100 kali, jangan dilalaikan. Dia bisa menghapus termasuk apa? Seperti buih di lautan dosa kita, subhanallah. Allah janjikan dengan ampunan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, walaupun usia Anda sudah sepuh, ataupun minimalnya 35 tahun, 30 tahun, tetap gak ada kata terlambat. Ya, gak ada kata terlambat. Fudail bin Iyad, usianya 50 tahun lebih, taubat, ya, taubat jadi perampok terkenal. Ya, bayangin usia 50-55 tahun. Ya, yang sebelumnya para ibu-ibu di zaman Fudail bin Iyad masih hidup, kalau ada anak-anaknya masih nggak tidur juga. Apa kata ibu-ibunya ini? Anak-anak, kalau kalian nggak tidur tak panggilin Fudail, tak kasih kalian ke Fudail, saking terkenalnya kejahatan Fudail. Ya, kalau ada saudagar mau berangkat perjalanan, mereka mesti mewanti-wanti, hati-hati di jalan ada Fudail. Wah, subhanallah, Fudail bin Iyad yang ketika hendak mau merampok satu rumah, seorang kakek dan cucunya, ya, di tengah malam dengar satu ayat, hatinya seperti melayang, diletakkan semua alat-alatnya, langsung dia loncat pergi ke Madinah. Setelah itu dia berazam, bertaubat dan berazam, dan bahkan menjadi ulama besar. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis di usia yang seperti itu. Wah, ini azam, tekad. Semakin kuat tekad Anda, semakin sebab yang Anda ambil juga akan semakin kuat. Antara tekad dan sebab berjalan lurus. Nah, demikian antara rasa cinta dengan rasa lezat semakin berjalan lurus. Kalau Anda cinta dengan Al-Quran,
Anda akan semakin lezat dengan bacaan Al-Quran yang Anda baca dan hafalan yang Anda lakukan. Ya, kalau sudah Anda nggak punya rasa cinta, ya, maka apa? Hafalan akan lambat. Anda nggak punya tekad, hafalan lambat. Anda sholat 5 waktu, dan Anda mencintai sholat yang Anda lakukan karena Anda sudah terbetik di benak Anda, ya, man qama idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Kalau ada salah seorang dari Anda sholat, berdiri sedang sholat, ketahuilah sesungguhnya dia sedang dialog sama Allah. Itu dirasakan, ya Allah cepat sholat, saya mau dialog sama Allah. Baca Al-Fatihah dialog, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Dijawab langsung coba. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Ya. Athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Ya. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku banyak mengagungkanku. Ya Allah, antum kira-kira bapak ibu kira GR enggak kalau Allah jawab langsung? Ini sang Khalik langsung yang menjawab. Coba diperhatikan. Nah, kalau yang jawab presiden, jawab raja, yang jawab para menteri, kita nggak terlalu GR. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan raja, yang menciptakan presiden, yang menciptakan makhluk yang jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadzali wa hadzali abdi wa lahu masa'al. Ma la yas'al haraman. Ini separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku. Ya, silakan dia mau minta apa selama enggak minta haram. Subhanallah, diperkenankan sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza kullu li 'abdi wa lahu mas'al. Subhanallah. Semuanya hanya untuk hambaku, silakan mau minta apa. Subhanallah. Gimana perasaannya? Kalau Anda cinta sholat, Anda akan semakin merasakan lezatnya sholat. Sholat bukan hanya menunaikan ibadah wajib. Kalau hanya sholat, hanya dipikirkan ini kewajiban untuk saya dari Allah. Gak terasa selezat apa? Ya Allah, mau masuk sholat nih, memenuhi panggilan Allah. Ya, mau dialog sama Allah. Nah, wah ini perlu dihadirkan. Ya, apalagi kalau bapak ibu-ibu baca Al-Quran, merasakan lezatnya yang dibaca, warattilil Qur'ana tartila, dibaca enak, nikmat, lezat, ya Allah. Khusyuk enggak salatnya? Lebih khusyuk. Apalagi faham maknanya, lebih khusyuk. Ya, lebih khusyuk. Kalau orang salat, beda kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Orang yang salat faham maknanya sama enggak faham maknanya beda. Yang faham maknanya, Masya Allah, ya, langsung apa yang dibaca ada ancaman tentang surga, janji tentang neraka, dia masuk dalam hati. Orang yang nggak paham maknanya, ya, nggak serasa lezatnya mereka yang paham. Ya, lain dulu kalau dulu ceritanya Kabayan tuh, Kabayan sujud jadi imam, nangis, makmum ikut nangis, setengah jam nggak bangkit-bangkit dari sujud. Setelah salam ditanya, kenapa kamu nangis? Kumisnya nyangkut sama papan, katanya. Nggak tahu apa yang dibaca, bukan ternyata karena sebab lain. Subhanallah. Ini rahimahullah jami'an. Nih, faham maknanya penting. Ya, ketika kita tahu maknanya ancaman, ya, kabar gembira, rasanya hati itu apa? Betul-betul bergetar dan semakin bertambah imannya. Makanya para ulama berkata, man qara al-Qur'an walam yafham ma'na faka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa baca Al-Quran tapi dia nggak paham maknanya, seperti orang buta. Ya, makanya penting hafalan, paham makna, dan tahu asbabun nuzulnya ayat ini. Masya Allah, itu bakal lebih mantap lagi. Makanya nggak bisa disamakan kita dengan para sahabat. Para sahabat ketika turun ayat, mereka tahu kapan ayat itu turun. Ketika kejadian dengan peringatan bertemu menjadi satu, momen menjadi satu, ingatan lebih kuat. Ini termasuk cara menghafal. Ya, ketika turun seperti contoh Nabi SAW waktu itu apa? Melihat ada kambing punya tanduk,
Satunya kambing nggak punya tanduk. Kambing punya tanduk, menanduk kambing nggak punya tanduk. Sampai kambing yang nggak punya tanduk terluka, terdolimi, ya sampai mati. Kemudian Nabi diem. Sahabat ikut berhenti. Momen seperti ini nggak dilewatkan oleh Nabi. Ini saatnya mereka tahu asbabun nuzul, saatnya mereka tahu kejadian dan hafalan betul-betul melengket pada kepala mereka. Kemudian kata Nabi, sayuqtas yaumul qiyamah. Dzul jalha lidil qarna. Nanti akan mengkisos kambing yang nggak punya tanduk, akan mengkisos kambing yang punya tanduk. Subhanallah. Ini kambing di yaumul qiyamah kisos-kisosan. Apalagi kita. Yang kita diperintah ibadah, kita punya akal, punya syahwat. Ini kambing gak disuruh sholat. Ya, ada kisos-kisosan. Ketika di padang mahsyar akan terjadi kisos-kisosan tuh antara hewan. Kemudian setelah saling selesai mengkisos, hewan tadi jadi debu. Kemudian Allah sebutkan ketika orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan bagaimana angan-angan mereka. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi debu ya Allah. Subhanallah. Bayangin. Mereka tahu kalau mereka gak akan jadi debu. Hewan saja yang jadi debu. Saling mengkisos jadi debu. Selesai urusan mereka. Mereka tahu mereka akan digiring ke jahanam. Wasiqal ladzina kafaru. Ya. Mereka akan digiring orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya kemana? Ke neraka. Ke jahanam. Sesembahan mereka di depan. Yang nyembah hewan di depan hewannya. Yang nyembah pohon-pohonnya di depan. Mereka di belakangnya. Malaikat di belakang mereka. Siap menggiring mereka. Subhanallah. Oh, ketika ya laitani kuntu turaba. Langsung ayat ini. Oh, ada momen saat itu. Ini makanya perlu difahami maknanya. Faham artinya, fahami maknanya. Sehingga Anda akan merasakan lezat. Ada salah satu riwayat ketika Nabi sedang mendirikan kemah, ada dua sahabat yang menjaga di luar kemah. Satunya muhajir, satunya ansor. Yang ansor sedang bertelekan, istirahat. Yang muhajir sedang sholat. Sedang enak-enaknya sholat, datanglah orang musyrik melemparkan panahnya ke tubuh dia. Dan tidak bergumam. Diam. Coba kita orang digigit nyamuk, nyamuknya besar. Terbang, gak kena. Gak kena lagi kalau punya lidah panjang. Gitu. Ini sahabat ini, kenapa anak gak bergumam? Kemudian ditusuk lagi kedua kali, gak bergumam. Diam. Ketiga kali karena darah sudah banyak ngocor, sahabat Ansor bangun langsung mengejar orang musyrik. Setelah itu sahabat Ansor ini datang kepada muhajir dan marah kepada sahabat Ansor. Sahabat muhajir ini Ansor ini kepada muhajir. Malaka ma tatanabbah? Wahai sahabatku muhajir, kenapa kamu gak hati-hati? Kenapa gak bangunin aku? Gitu kan. Kemudian apa kata dia? Kuntu tataladdatu bil qiraah fala uhib an aqta qiraati. Aku waktu itu sedang merasakan bacaan yang ku baca sedang ku lezat-lezatin. Makanya penting belajar tajwid, belajar tahsin. Kalau Anda merasakan bacaan yang Anda baca itu nikmat, lezat, enak dalam hati. Ini saking apa? Saking lezatnya dia enggak kerasa ditusuk itu, enggak mau lezatnya dia itu dilupakan gara-gara luka tadi. Dibiarin lanjut, enak dalam kelezatan. Sebagaimana datang dari kisah seorang salaf. Dia mengalami luka pembusukan di kaki. Para dokter datang minta izin untuk mengamputasi kaki dia dan sebelumnya dibius. Dan bius di zamannya sahabat ada namanya daun namanya afiun. Ya, afiun kalau zaman kita namanya opium, sudah dipakai. Dan waktu itu seorang salaf ini berkata, jangan biarkan kau bius aku enggak mau sedetik pun lalai dari zikrullah. Kau lihat aku baca Al-Quran, kalau kau lihat aku baca Al-Quran sedang mendalami apa yang ku baca, kau lihat aku dalam keadaan aku lezat, bacaanku baca sangat lezat, aku betul-betul masuk dalam dunia Al-Quran ini, potong kakiku. Subhanallah. Ada di antara kita yang bakal kayak gitu? Khusyuknya sampai gini baca Al-Quran, coba bayangin.
Ini biar semangat menghafal Al-Quran. Sehingga azamnya semakin kuat. Kemudian yang berikutnya adalah ulang-ulangi bacaan yang Anda baca. Diulangi terus. Imam Bukhari pernah ditanya, Ya Aba Abdillah, ma dawa'ul hifd? Ya Aba Abdillah, apa obatnya hafalan? Imam Bukhari enggak bilang minum madu. Ya. Zaman kita sekarang minum ginkgo biloba. Ya. Minum ini dan enggak gitu. Tapi Imam Bukhari bilangnya apa? Ya, jawabannya kathratul mutala'ah wan nazar. Banyak diulang-ulang apa yang dilihat. Jadi Al-Quran itu diulang-ulang terus yang dibaca. Walaupun Anda sudah sepuh, ulang-ulang. Sebagaimana ma'ruf, otak kita ketika masih kecil, kita masih baby, seperti masih tumbuh kembang, terus tumbuh kembang. Ketika kita usia ya masih 7 tahunan, terus makin kuat. Ya. Dan puncak-puncaknya kita, sebagaimana surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan. Kalau sudah sampai umur asyuddah, kata Ibnu Abbas 33 tahun. Wa balagha arba'ina sanatan. Wow, di sini yufidu al-mughayarah. Ada makna perubahan. 33 ke 40 ada proses perubahan nih. Ya. Arba'ina sanah ada puncak dah. Setelah itu mungkin hafalan kita udah mulai. Seiring dengan saraf-saraf sudah lemah. Pembuluh darah sudah kotor, apalagi makanannya jorki-jorki. Semua dimakan, anduk-anduk hewan dimakan. Ya. Semua nggak ada filter dah. Makanya kata orang-orang ahli pengobatan, sumber penyakit kita itu al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah mulut kita, nihayah permisi dubur kita. Ini sumbernya penyakit nih. Terus saraf-saraf sudah mulai lemah, ya. Pembuluh darah menyempit. Untuk otak bikin hafalan kuat butuh apa? Oksigen, butuh nutrisi, butuh gula. Makanya kalau ada di rumah sakit ada orang kecelakaan, shock. Pertama kali yang diinfus apa? Cairan gula. Karena otak itu butuh gula. Kemudian dikasih oksigen. Kenapa? 5 detik otak kita nggak dapat oksigen, mati otak kita. Makanya ketika usia tua, pembuluh darah nyempit. Nyempit kenapa? Darahnya kotor, kena plak, yang darahnya juga pekat. Ngefek ke hafalan. Jadinya apa? Saraf-saraf di otak lebih cepat terjadi penuaan. Jadinya awet tua. Karena cepat tua nih. Semua tua ngafal, lupa ya Allah, sholat ya, berapa rakaat tadi gitu ya. Naruh kunci di mana? Oh, sholat dulu, kalau sudah sholat ingat kuncinya ada di mana. Ini hidayah dari syaitan. Fa ini rahmat dan rahmatullah jami'an. Maka apa? Banyak apa diulang-ulang. Dulu Syekh kami pernah menyebutkan cara-cara orang Shinqit, juga orang-orang Mali di bawahnya Jazair sampai detik ini. Cara menghafal Al-Quran dengan cara mengulang-ulang, gimana caranya pertama? Pertama mereka ambil lauhah, tariqatul lauhah. Ambil papan, misalkan ustadznya di meja, terus semua santrinya ada di depannya, ustadznya baca satu surat. Dibaca satu surat, dibaca, disuruh nulis di papan tulis masing-masing. Setelah nulis papan tulis, dibawa ke ustadznya masing-masing, dibaca, dilihat tulisannya benar apa enggak, kemudian makhraj hurufnya juga, setelah benar semua dikasihin suruh ngafal. Ngafal berapa kali? 200 kali. Satu ayat 200 kali. Ayat kedua 200 kali. Ayat ketiga 200 kali. 200 kali, 200 kali disambung, dirangkai lagi. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan mereka orang-orang klasik di masa silam menghafal Al-Quran dengan cara apa? Memang benar otak itu dibagi menjadi dua. Ya, ada hifdz daim, ya, ada hifdz sari', ya, ada hafalan yang kuat, panjang, ada hafalan yang cepat. Anda kadang jangan GR, Masya Allah ngafal satu halaman hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit. Jangan GR. Anda cepat hafal, bakal cepat hilang. Ya, benar, cepat hafal, cepat hilang. Kenapa? Masih di otak yang hafalan sementara. Subhanallah pakai bilangan 20 kali sampai 200 kali. Mulai dari hafalan otak yang sementara ke otak yang jangka panjang. Baru lengket.
Subhanallah. Kita dengarkan adzan dulu. Allah. Baik, kita lanjutkan. Di antaranya apa? Dengan mengulang-ulang. Ya, sebagaimana mungkin hafalan kita lemah, layaknya batu. Batu itu keras. Tapi namanya batu keras kalau ditetesin terus dengan air akan tembus, akan lubang. Sama, walaupun otak kita dibuat hafalan susah, satu saat akan apa? Akan bisa masuk hafalan ke dalam hafalan otak kita. Pernah dulu kami punya syekh di bidang nahwu. Beliau punya beberapa karangan kitab yang jadi buku acuan di negeri Indonesia. Ya, namanya kitab Tuhfatul Wushabiyah. Dan beliau cerita dulu, dan beliau ini lulusan apa? Mahasiswa. Lulus dari kuliah sekitar 25 tahun atau usia 26 tahun belajar bersama Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala. Dan waktu itu dia belajar bahasa Arab. Ini orang Arab ya, orang Arab udah mahasiswa belajar bahasa Arab, nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya di malam hari dia cerita, nangis di hadapan Allah. Kenapa saya orang Arab nggak bisa bahasa Arab? Maksudnya nggak bisa apa? Nahwunya, belajar nahwunya kok susah. Ya, subhanallah. Dan Allah berikan dia apa? Petunjuk, diantaranya apa? Ditinggalkan semua pelajaran dia. Bahasa Arabnya ditinggalin, ya, semuanya ditinggalin, disisakan satu pelajaran.
pelajaran tajwid, tahsin, dan hifdzul Quran. Subhanallah, akhirnya dia hafalan Al-Quran. 2 tahun dia akhirnya menyelesaikan Al-Quran dengan itqan. Betul-betul hafalannya kuat. Setelah itu dia baru masuk pelajaran usulul tsalatsah. Ya, pelajaran nahwu sampai tertingginya. Apa kata dia? Ya Allah, mudah banget ternyata bahasa Arab. Coba. Allah bukakan pintu bagi dia. Kemudian untuk belajar setelah menghafal Al-Quran. Akhirnya belajar fikih dengan sendirinya, dalil-dalil keluar dari hafalan dia. Ya Allah, nikmatnya. Ya, hafalan Al-Quran jadi seperti apa? Air yang keluar dari ceret. Kapan dibutuhkan langsung keluar. Dalil-dalil yang dia butuhkan. Wah, ini diantaranya pernah juga dulu Syekh Mukbil pernah bertanya. Siapa yang hafalan Al-Qurannya paling cepat? Butuh waktu berapa lama? Gak ada yang jawab. Yang jawab paling temannya. Ini Syekh teman saya 1 tahun selesai 30 juz mutqin. Yang satu lagi angkat tangan. Ya Syekh teman saya Syekh. Cuma dia gak mau ngomong 6 bulan selesai 30 juz. Yang lain lagi ngomong. Ya Syekh yang ini ya Syekh 4 bulan 30 juz selesai. Subhanallah. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menyelesaikan Al-Quran dalam waktu cepat mutqin. Ya, tentunya apa? Di antaranya mereka punya kelebihan hafalan, mereka juga menjaganya. Ya, mereka juga menjaganya. Dan hendaknya jangan malas-malas. Waktu yang paling baik apa? Waktu ketika pagi hari, terutama ketika Anda sholat malam. Apalagi kalau Anda sudah punya anak, punya cucu. Ya, nanti kalau habis subuh diriwehin, minta dicebokin lah. Ya. Minta ajak jalan-jalan. Ketika Anda sholat malam, ya ini saatnya Anda ketika kepala masih fresh, saat itu hafalan. Ada sebagian ahli pengobat di zaman sekarang di bidang ahlinya di bidang mereka ya ini, waktu itu dibagi macam-macam. Seperti waktu malam, ya itu waktunya spektrumnya warnanya biru. Kemudian ada hijau, ada kuning, ada merah. Ya, kalau maghrib itu antara maghrib dan isya merah. Waktu apa yang Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jaga anak-anak Anda. Karena itu apa? Waktu lintisyari syayatin, setan nyebar. Dan waktu habis isya, waktu apa? Spektrum gelap. Saat itu makanya habis isya apa? Kita ngantuk. Kalau ngantuk jangan dipaksa ngopi. Kalau ngantuk jangan dipaksa begadang. Kalau ngantuk jangan dipaksa kuliner malam hari. Makanya Nabi kata para sahabat apa yang didapati Nabi? Nah Nabi SAW ayyanam qabla al-isya wa kathratil kalam ba'dal isya. Nabi membenci tidur sebelum isya dan banyak ngobrol setelah isya. Makanya kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Kecuali di malam Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, Nabi hidupkan semua malamnya, keluar dari kebiasaannya. Maka ritme tubuh kita habis isya apa? Istirahat. Ya, ngantuk, tidur awal malam. Kecuali dibutuhkan, ya begadang, misalkan ada pekerjaan atau mungkin bagi para penuntut ilmu ada PR hafalan misalkan. Tapi enggak larut-larut. Ini zaman sekarang yang sulit dilakukan. Sunnah tidur di awal malam. Setelah apa? Setelah munculnya gadget. Ya. Setelah munculnya HP, me time. Alasannya me time. Tadi belum me time. Nah, wah subhanallah. Ketika kita bangun tidur, apalagi juga sepertiga malam, sholat fajar, spektrum warna biru. Saat itu apa? Otak betul-betul fresh. Saatnya kita bermunajat kepada Allah. Gak ada gangguan, betul-betul bersih, ya. Kemudian juga menghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaknya yang berat itu apa? Setelah Anda hafalkan, tadi diulang-ulangkan 20 kali sampai 200 kali. Dari hafalan sementara ke hafalan yang lebih lama. Ya. Sampai subhanallah, kalau sudah pindah ke bilangan ini, subhanallah. Ada di antara mereka jarang mengulangi hafalan Al-Quran dari mushaf. Cepat keluar gitu terus. Sampai ketika jadi imam Ramadan, gak ada ceritanya murojaah. Ya, jadi imam Ramadan, ya
qiyamul lail atau salat tarawih, subhanallah, ajib, ya, nggak ada salah-salahnya. Satu kali pernah kami ikuti 7 tahun salat di belakang dia, seorang imam dari Somalia, ya, satu kali pun nggak ada yang pernah benerin dia. Yang di belakang dia semua para penghafal Al-Quran. Kenapa? Lengket. Apa caranya? Ini cara metode lauhah. Kalau zaman sekarang katakan pakai kertas HVS, ada papanya, tulis dulu apa yang disampaikan ustadznya. Kalau ada tulisan yang salah, dibenerin, itu sudah masuk hafalan. Kemudian dibenerin tajwidnya, salah, masuk hafalan. Dan momen-momen inilah yang membawa dia terus hafalannya lengket. Nah, dan diulang berapa kali? 20-200 kali. Kalau sudah sepuh, jangan target banyak-banyak. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak terus putus asa. Misalkan cukup 1/4 atau setengah halaman, sudah berhenti. Tapi diulang-ulang terus. Ya. Ini akan menjadi hafalan yang lengket. Dan kalau sudah punya hafalan, dijaga dengan murojaah. Mengulangi hafalan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, murojaah itu athqal minas sakhra, ya. Dia itu lebih berat daripada memikul batu besar. Hafalan, kalau sudah punya hafalan kemudian murojaah dari hafalan kita ini itu lebih berat daripada mikul batu besar. Tantangannya berat, ya. Dan ini kenyataannya, kecuali yang Allah mudahkan, membiasakan dia untuk bisa memurojaah hafalannya. Kemudian yang perlu dilakukan juga bahwasanya ada sebab-sebab untuk menguatkan hafalan kita. Ya, sebab-sebab untuk menguatkan hafalan kita di antaranya sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, ya, wa kana yamna'u min aklil fawakih wal khiyar. Dahulu sebagian para ulama melarang orang yang menghafal Al-Quran, hafalannya kuat, juga hafalan hadisnya kuat, melarang makan buah-buahan dan timun. Maksudnya apa? Buah-buahan yang masem-masem. Ya, buah masem-masem dan timun ini itu termasuk akan melemahkan hafalan. Wa yaqul akhafu ayyurattiba jismi. Aku khawatir tubuhku jadi lembab. Wa yajlibu an-naum, akhirnya mendatangkan banyak tidur. Wa kana ya'kulu fil yawm wal laila aklah, dan dahulu, ya, beliau yang disebutkan di sini yaitu Rashid bin Muallim, ya, ketika disebutkan juga kisah-kisah ulama silam ini disebutkan, dan kadang mereka makannya sehari cuma sekali dan minumnya sehari sekali ketika sahur. Ini saking strengthnya mereka menjaga hafalan mereka, apalagi amanah. Dikala penghafal Al-Quran sedikit, ya, dikala seperti di zamannya Hajjaj bin Yusuf, para penghafal Al-Quran dibantai. Kenapa? Biasanya kalau orang baca Al-Quran pengikutnya banyak, makanya Hajjaj pinter, dibantai aja yang pengikutnya banyak, biar umat Islam semakin gak terlalu perhatian dengan agama mereka sendiri, dengan Al-Quran kitab mereka. Ya, dicarilah para menghafal Al-Quran dibantai. Dan ini diantaranya mereka, saking strengthnya mereka agar Al-Quran ini terjaga, mereka tetap hafalan ini diambil sebab diantaranya makan makanan yang jangan sampai ngurangi hafalan. Seperti terlalu banyak timun, terlalu banyak minum air. Imam Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, dia menyebutkan jangan Anda terlalu banyak minum air. Kan sekarang kita dengar, ya, jangan banyak makan, banyak minum aja. Karena banyak minum itu bersihkan tubuh, bersihkan racun. Al-Quran tidak kayak gitu ngajarin. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, Anda jangan berlebihan, karena minum berlebihan itu juga bikin penyakit. Ya, bukan hanya makan.
Minum berlebihan bikin penyakit. Kata Az-Zurnuji, di antara penyakitnya apa? Tubuh dia akan dingin seperti air. Akhirnya apa? 1, jadi pemalas. Kata Abul Husain Al-Baghdadi, ya ulama tahun 425 Hijriah. Kemudian apa? Hafalan dia jadi lemah. Karena otak ikut lembab. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Syahwat dia jadi lemah. Ya, karena kebanyakan minum air. Sehingga api di dalam tubuh banyak yang redup, ginjalnya jadi dingin, ya jantungnya jadi dingin, livernya jadi dingin, syahwat pun akhirnya nggak punya syahwat, jadi frigid. Ya, nah sebabnya apa ternyata? Makanan. Sebabnya makanan. Wah, di antara juga dari sisi makanan untuk menambah hafalan dari ulama-ulama silam sebutkan di antaranya apa? Pertama, madu. Kemudian kambing jantan. Masya Allah. Kemudian kismis. Kismis masam tapi dia kering. Ya, sifatnya dia panas, kering. Kemudian luban, getah pohon luban. Ada dijual online, insya Allah ada. Getah pohon luban. Kemudian jahe. Kenapa? Menghilangkan kelembapan di tubuh dan di otak. Kemudian kalau di zaman kita propolis, ginkgo biloba, itu diantaranya. Ya, tapi sekali lagi kalau nggak punya hafalan nggak perlu minum ini banyak-banyak juga. Apanya mau dijaga, jaga auratnya aja dah. Nah, ini rahmatullah jami'an ternyata pengaruh sekali. Ya, makanan, aktivitas kita juga pengaruh. Ya. Ini sebab-sebab diantaranya yang bisa diambil. Apalagi di usia yang sudah sepuh kayak gini, ya lebih lebih diantaranya yang lebih dipentingkan adalah makanan. Sudah sepuh kayak gini, kalau pengen hafalan kuat, makanannya harus diperhatikan. Ya, betul-betul makanannya dijaga. Dalam keadaan sel-sel otak yang sudah melemah, pembuluh darah melemah, sel saraf melemah, kemudian pandangan mata juga mulai kabur dan lain sebagainya. Nah, juga diantaranya disebutkan Imam Al-Ghazali, juga Ibnu Qayyim, juga Syekhul Islam, ya. Nah, Imam Ghazali karangannya bagus-bagus, termasuk di Ihya Ulumuddin disaring oleh Ibnu Jauzi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Kemudian disaring lagi menjadi oleh Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ilmu kalamnya dibuang, hadis-hadis palsu lemahnya dibuang, disaring menjadi ucapan-ucapan yang lepas dari apa? Syubhat-syubhat. Dan jadi apa? Ilmu beliau, karangan beliau tetap bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Di antaranya mereka sebutkan apa? Kalau kita banyak makan, hafalan kita lemah. Semakin kita banyak makan, semakin menimbulkan penyakit. Semakin kita banyak makan, syahwat semakin meningkat. Nah, ya syahwat, ya, kemungkinan berbuat dosanya juga semakin meningkat. Ini ucapan para ulama. Ya, makanya diantaranya anjuran makan minum nggak boleh berlebihan, bukan hanya dari sisi iman akan berdampak positif, juga berdampak positif dari sisi fisik juga. Nah, ini diantaranya sedikit yang bisa saya sampaikan ringkasannya, ya. Wah, semoga bermanfaat ya untuk yang ingin meningkatkan kembali himmahnya untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Bagi yang ingin bertanya harap mengangkat tangan dulu ya. Pertanyaan sesuai dengan tema yang disampaikan. Sebelum bertanya harap nanti mic-nya dipegang dulu agar penonton yang di YouTube bisa ikut menyimak. Syukuran. Kalau belum ada kami sampaikan dulu pertanyaan via YouTube, Ustaz. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Apakah pada zaman Rasulullah SAW beliau tahu ada pengobatan fasdu? Lalu apakah bedanya fasdu dengan donor darah? Keluar dari topik nih. Nah, apakah di zaman Nabi SAW ada fasdu? Fasdu itu sudah ada dari kalangan Arab sejak zamannya Fir'aun. Disebutkan dalam kitab namanya Al-Burda Al-Fir'auniyah. Ada pengobatan fasdu, ada. Ya,
Bahkan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir sudah menulis buku tentang fasdu. Coba. Sebelum Nabi Isa lahir. Jadi pengobatan di masa silam itu dikit-dikit fasdu. Ya. Bahkan Nabi SAW juga, adapun kalau nisbat kepada Tibbun Nabawi, Nabi SAW kalau ada sahabat yang sakit, Nabi sering bilang apa? Bekam dia, bekam dia, bekam dia. Kenapa? Karena memang penyakit terkait dengan darah. Penyakit ini terkait dengan darah. Dan fasdu ini ada di zaman Nabi. Tapi apa? Tidak masuk jadwal. Alhamdulillah. Ya, tapi nggak masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Kenapa? Karena Nabi tidak mengikrarkan, juga Nabi nggak ada riwayat Nabi melakukannya. Ya, beda dengan bekam. Waktu itu ketika ada sahabat yang sakit, Nabi memerintah agar dipanggilkan dokter Arab. Dokter Arab di zaman Nabi namanya Al-Harith bin Kaldah. Kemudian Al-Harith bin Kaldah ini melakukan terapi dengan terapi fasdu, tapi bukan atas perintah Nabi. Ya, maka apa? Tetap nggak bisa jadi nisbat fasdu itu Tibbun Nabawi. Cukup kita katakan fasdu itu kedokteran Arab klasik. Ya, semua Tibbun Nabawi masuk kedokteran Arab klasik, tetapi nggak semua kedokteran Arab klasik terhitung dalam jadwal Tibbun Nabawi. Ya, apa bedanya dengan donor? Beda. Kalau donor itu untuk orang sehat, fasdu memang untuk orang sakit, benar memang. Lihat kalau Anda lihat orang HB-nya tinggi 18 nggak boleh donor. Tensinya tinggi di atas 140 nggak boleh donor. Gula darah tinggi di atas 120 nggak boleh donor. Asam urat tinggi di atas 7 nggak boleh donor. Ya, kemudian punya hepatitis nggak boleh donor. Punya HIV nggak boleh donor. Kekentalan darah tinggi nggak boleh donor. Habis kena COVID nggak boleh donor. Habis divaksin nggak boleh donor. Terus gimana? Oh, mereka sakit. Kenapa? Karena memang untuk orang sakit mau dipakai lagi itu darah. Tapi kalau fasdu memang dibuang. Dan fasdu ini bukan banyak-banyakan darah. Yang penting titik yang dibutuhkan keluar darahnya selesai. Seperti ada titik di hidung untuk gatal-gatal, pilek-pilek. Mau keluar berapa liter di sini? Mau keluar berapa cc dari hidung? Cukup dilukain dikit, keluarin darahnya, selesai. Ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian fasdu diantaranya di bawah lidah ada pembuluh darah, ditusuk, keluarin lidahnya. Nggak akan banyak-banyak, paling sedikit. Ya. Wah, ini titik ini digunakan sebagai pengobatan yang sedikit ini. Bedanya banyak juga. Adapun donor darah titiknya dipakai cuma 1 titik, tapi fasdu bisa jadi 33 titik. Ya, bisa jadi 33 titik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Itu ada ibu yang tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang sudah sepuh, ya, untuk meningkatkan azam mereka, jangan dimulai dengan yang berat dulu. Jangan dari depan, tapi mulai dari An-Nas. Ya, mulai dari An-Nas. Dari An-Nas terus belajar tafsirnya, ke ustadznya minta didikte, ya. Ustadznya suruh dikte, hafalannya ditulis, mana yang salah tulisan hurufnya, ya. Kemudian makhraj hurufnya mana yang salah, dibetulin, kemudian dibenerin. Dan sekali lagi, ketika hafalan dari nol itu memang apa?
lebih mudah. Tapi Anda sudah punya, seperti Anas sudah hafal sebelumnya, sudah punya hafalan. Tapi apa? Hafalan yang salah. Ini lebih berat membetulkan dari yang salah. Maka dari itu apa? Butuh azam dan butuh apa? Tadi dengan tulisan, pakai sistem lauhah, kasihkan ke ustadznya suruh ditulis, ya. Setelah ditulis kasihkan ustadznya, setoran makhraj hurufnya kayak apa. Kalau sudah iya betul, silakan ulang-ulang. Jangan berhenti kecuali sampai 200 kali misalnya. Saya setoran. Subhanallah ajibnya kalau sudah bilangan 200 kali, walaupun enggak murojaah berapa hari, lengketnya Masya Allah ajib. Ya, itu mereka yang sudah mencoba, ya. Dan sampai sekarang ada lihat kadang-kadang di video pendek di Instagram masih muncul video-video mereka dan Masya Allah masih pakai sistem lauhah, ya. Dan hafalannya betul-betul mujarrab dah, ya. Nah, insya Allah itu ya dimulai dari belakang dan paling ringan. Kalau kira-kira mendapati surat yang lebih berat ditunda dulu, loncat dulu nggak apa-apa. Nah, sekiranya dia tetap semangat, jangan sampai futur, ya, jangan sampai futur. Kemudian namanya menghafal Al-Quran itu berat. Likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatar. Faman kana fataratuhu ila sunnati yanjah wa man kana ila ghairi dzalik halak. Kata Nabi apa? Setiap yang semangat pasti ada saatnya futur, loyo. Barang siapa ketika loyo dialihkan kepada sunnahku, dia akan selamat, beruntung. Barang siapa ketika loyo beralih kepada selain sunnahku, dia akan celaka. Ketika hafalan Al-Quran, biasa dulu pengalaman kita, ya, ketika sudah capek, kita diizinkan untuk melakukan apa? Nuzhah, jalan-jalan, nginep pinggir pantai 2 hari, bermain sama penyu, main ke laut, diving, ya. Nah, pulang-pulang kulitnya udah gosong semua, tapi semangat gitu ya. Nah, itu tadi kadang perlu dihibur dengan apa? Kegiatan lain biar fresh lagi. Ketika fresh, siap hafalan lagi. Ya, makanya disebutkan juga yang menghambat hafalan kathratul masyaghib. Banyaknya kesibukan. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan utang, sibuk dengan urusan-urusan tagihan ini dan itu dan dunia, maka apa? Akan memperberat hafalan Anda. Makanya paling enak di malam hari itu paling bagus ketika di usia 40-50 tahun. Gitu ya Bu ya. Gitu, cukup insyaallah. Nah, ada lagi? Cukup insyaallah. Cukup. Abu Zaid, ada yang bertanya lagi? Kita lanjutkan yang pertanyaan via YouTube Ustaz ya. Nah, tafadhol. Izin bertanya Ustaz, apakah saat menghafal surat Al-Quran kita hafalkan juga artinya agar paham? Syukran. Gak harus dihafalkan artinya, cukup difahami maknanya. Ya, cukup pahami maknanya saja. Kalau ngafal artinya jadi beban antum double. Ngafal bahasa Arab sama ngafal lafaz Indonesia ini, ya. Nah, malah justru akan jadi beban. Taib. Ada lagi? Ada lagi. Lanjutkan via YouTube aja ya Ustadz ya. Nah. Izin bertanya Ustadz, Anda menghafal surat Al-Kahfi sudah 5 tahun lebih, namun belum hafal-hafal. Bagaimana kiat-kiat agar Anda mudah menghafal dengan cepat ya Ustadz? Syukron. Kalimatnya salah kali, bukan menghafal, membaca 5 tahun gitu. Gak yakin anak dia menghafal. Nah, membaca kali. Kalau menghafal pakai caranya, metodenya pelan-pelan. Ya, hafal dulu. Kalau masih berat 5 ayat demi 5 ayat. Kalau bisa separuh halaman. Gak usah banyak-banyak, dikit-dikit terus diulang-ulang. Ya, setelah dihafal, setoran sama istrinya. Kalau setoran sama istrinya, lampunya dihidupin, jangan dimatiin, gak jadi setoran nanti. Nah. Setoran sama istri, setoran sama anak, itu penting. Biar anak yang Anda setorin, itu anak, subhanallah pernah ya, anak kita waktu itu usia masih 5 tahun. Lagi main, kita puterin murotal aja. Murotal kita ulang-ulang. Jadi ada seperti rekaman, ngulang-ulang sendiri. Surat Al-Mulk, gak pernah kita ngajarin dia, gak pernah kita suruh dia hafalan. Surat Al-Mulk, padahal main-main terus. Usia 5 tahun. Tiba-tiba pas kakaknya setor hafalan, si adik ini ikut mau hafalan dan gak ada salahnya sama sekali. Coba.
Makanya kalau Anda punya anak kecil bukan berarti nggak mengagungkan Al-Quran. Nggak, setelin tuh murotal sambil dia main bongkar pasang, denger dia, Masya Allah. Ya, denger. Kalau bapaknya denger, ibunya ngedenger, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak sempat telinga kiri. Nah, kalau anaknya telinga kanan diproses di otaknya, nggak keluar ke telinga kiri terus. Nah, itu diantaranya. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Cukup. Cukup insyaallah ya. Nggak tahu kalau ada Ustaz Nizar duduk sini. Kalau sama Ustaz nih harusnya anak cepet turun sih. Barakallahu fikum. Insyaallah itu ya yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi jika ada salah ucap saya, keterbatasan ilmu saya, dan pasti ada salahnya. Jika ada benarnya dari Allah semata, semoga Allah berikan keberkahan pada Anda semua. Langkah Anda semua, juga panitia, ya juga Ustaz Nizar, dan semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Allah bangkitkan kita dalam keadaan kita semua termasuk pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.